Dan ternyata ada juga yang minta Yana. Banyak. Coba kumpulin semuanya. Coba kumpulin ya. Kita sawer. Akhirnya 2003 saya ditarik masuk The Cat karena vokalisnya The Cat-nya juga, aduh jangan diceritain nanti itu ya. Pokoknya mas saya tiba-tiba dari The Cat aja lah. Si EO teh kadang mau ngundang si artis, si talentnya teh dilihat dari followers. Si ini bagus, followers Instagramnya nggak sabar, itu teh sakit hati bisa gitu. Dan itu sebenarnya pilihan Kang Diki. Kalau misalkan bisa dibicarakan gitu ya. Kan pilihan musisi itu adalah kita berkompromi dengan industri. Dan kebetulan yang saya pilih bareng sama teman-teman di The Cat pada saat itu adalah memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama. Nah, ini yang saya tidak tahu, tapi netizen tahu nih. Ciri khas Yana Head dulu bergaya memakai kaos dalam. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kreasi, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Kenapa saya ngomongnya pelan-pelan? Karena sekarang saya lagi ada di pasar. Jadi sengaja tadi saya lagi di rumah, lagi galau nih mau kemana nih. Batman datang akhirnya, ya kita jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan. Kebetulan ada beberapa memang peralatannya selalu disimpan di mobil. Kita jalan-jalan. Katanya saya mendengar di Pasar Cihapit itu ada tempat ngopi, tempatnya cozy, enak, dan di situ katanya banyak musisi-musisi Bandung pada ngopi di situ. Nah tadi saya ngobrol sama Batman, yuk kita jalan-jalan ke Cihapit. Kita pengen tahu ada siapa nih, siapa tahu ada yang bisa diajak ngobrol. Nah kawan kreasi, kebetulan saat tadi saya datang ke sini, saya bertemu dengan siapakah beliau? Dia adalah Yana Marvel. Kawan kreasi, ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Sehat Kang Diki sehat. Alhamdulillah. Nggak sengaja kita ketemu di sini ya. Sengaja saya mau ngopi, itu dia ngajak ngopi, Pas atuh di sini lah. ngajak ngopi. Jangan udah habis jadi mau nambah lagi kayaknya. Pak Bayu. Mau nambah lagi. Nah, kawan kreasi, kita bertemu sama Kang Yana Marvel. Jadi ada beberapa kemarin ada netizen nih minta, Kang Yana dong, Yana Head. Yana Head kan maksudnya naon hulu Yana gua. Yana Head. Orang-orang pada bilangnya Yana Head gitu. Kang, kebetulan sekali Kang. Jadi kemarin teh bukan cuman nge-DM IG, tapi ada juga komentar-komentar dari tayangan-tayangan saya ngobrol sama teman-teman musisi lain. Iya. Kang Yana Marvel dong, katanya gitu kan. Jadi sebetulnya buat kawan kreasi nih, tamu mulai dari Januari lah 2022 ini, tamu yang saya ajak ngobrol ini adalah permintaan dari kalian-kalian semua, Kang. Dan ternyata ada juga yang minta Yana. Banyak. Bukan Coba cuman kumpulin aja. semuanya. Coba kumpulin ya. Kita sawer. Banyak yang pengen Kang Yana teh. Nah jadi inilah nih, jadi berarti mungkin dari tayangan ini nih ada beberapa akhirnya, alhamdulillah mungkin akhirnya Kang Yana datang juga nih di Ruang Kreasi TV. Yana juga terima kasih banyak Kang Diki. Sama-sama. Sudah akhirnya Ya, ada di. mungkin jodohnya ya. Ini tuh Waktunya nih. pura-pura podcast ya. Pura-pura podcast, nah saya mau pura-pura host. Saya juga pura-pura head. Pura-pura head. Oke. Baiklah. Nah, Kang, kebetulan nih, jadi setiap saya selalu ngepoin kan kalau misalnya ada netizen nih minta, ya kayak kemarin kan ada yang minta Kang Otong Koil. Iya. Saya coba kepoin Kang Otong Koil itu lagi ngapain, terus bagaimana dia. Saya coba-coba tulis. Nah ini kebetulan memang saya selalu membawa peralatan ini kemanapun kalau saya lagi jalan-jalan, sudah tersave pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jadi ini adalah khusus spesial untuk Kang Yana. Nih.
Siap Kang Diki. Jadi, Kenapa kalau- saya deg-degan gini ya? Enggak, kalau saya mah gini pertanyaannya, sama lah sama teman-teman yang lain pertanyaannya. Saya pengen tahu dari awalnya Kang Yana berkesenian, khususnya pas nyanyi band-bandan itu dari tahun berapa kan? Nyanyi bener mah tahun 2002. 2002 terus ya band-band gitu lah. kafe gitu. Pada eranya 2002 enggak, malah lebih banyak ke si Produksian. Luar Saparua, band underground iya. lah. Event. Event Iya. underground. Terus kan dulu mah zaman-zaman ngeband teh nggak mau bawain lagu selain lagu Pearl Jam, jadi Pearl Jam guys. Nah, nggak mau bawain lagu selain Pearl Jam karena di sini ada di nomor berapa nih, ada pertanyaan. Lagu Pearl Jam pertama apa? Pearl Jam adalah salah satu band yang digemari Yana Head. Berarti kan ya netizen ya. Iya. Saya mah nggak tahu kalau Kang Yana suka Pearl Jam, tapi kan mereka mah ternyata geningan. Iya, jahat netizen teh. Kenapa jadi jahat? Jadi jahat. Iya. Jangan Bagus dong. Jangan tahu-tahu gitu atuh. Biasa aja. Jangan sok tahu apalagi ya. Jangan tahu. Dari 2002 main-main event Saparua dan lain-lain, dan katanya dari dulu kan pernah ada yang ngomong kayak gini. Band Bandung sebelum main di Saparua mah lain band Bandung lah cenah gitu. Oh, iya, pada era itu mah seperti itulah. 2002. Terus ada bahasa band Bandung can main di Gor Saparua mah can jadi band Bandung. Akhirnya si era itu teh berkembang barengan sama di kafe. Nah, Band nu alus mah can main di Fame Station can alus. Berarti ya ada omongan-omongan seperti itu. saya pengen ngobrol sama Kang Jundi, tapi Kang Jundinya nggak tahu entah di mana dia. Lagi sering di Bali sih kabar terakhir Oh, dia. di Bali dia. Sampai kapan di band-bandan event gitu Kang Yana? Sampai tahun berapa? Berapa lama? Akhirnya 2003 saya ditarik masuk The Cat karena vokalisnya The Cat-nya juga, aduh jangan diceritain nanti itu ya. Pokoknya mas saya tiba-tiba dari The Cat aja lah. Kemana vokalisnya? Ada. Gitu. Yang tahu sejarah kemana vokalisnya mah mungkin Icom ya, karena Icom sebagai founder dari The Dari Cat The lah. Cat. Dan di Tiba-tiba- itu ke Marvel juga kan ikut. Akhirnya iya. Akhirnya karena itu di The Cat itu meriliskan lagu. 2004 kita kontrak sama Musika, kita rilis satu album bareng sama Musika 2004. Sama Musika kontraknya satu album berarti. Kontraknya 2 album, tapi ketika kita udah rilis satu album, akhirnya ada beberapa kendala di dalamnya. Kami sebagai band pada saat itu memutuskan untuk memutuskan kontrak gitu. Jadi akhirnya Jadi dari band yang memutuskan kontrak. iya. Yana bareng sama Doni pada saat itu berdua ketemu langsung sama Bu Acin ketemu dan langsung meminta untuk menyelesaikan kontraknya, dan pada saat itu juga Bu Acin juga dengan sangat luar biasa akhirnya mengizinkan kami dekat untuk putus kontrak dari Musika pada saat itu. Tapi memang ada permasalahan di dalam situ, di dalam labelnya atau di bandnya tuh? Enggak sih Kang, sebenarnya permasalahannya teh karena pada saat itu kan biasanya si strategi major label pada saat itu lebih mendahulukan band mana yang berpotensi untuk dijual pada era itu. Iya. Nah kebetulan pada saat itu eranya The Cat udah tur hampir satu tahun kita tur pada saat itu. Akhirnya kita juga pengen tetap berkarya, cuman ya gitulah label pasti didem dulu dan segala macam. Karena kami pada saat itu emang beneran masih haus untuk berkarya dan terekspos, Masih semangat ya. akhirnya kami memutuskan untuk menyelesaikan kontrak dan kerjasama sama label selanjutnya. Nah, buat kawan kreasi nih ada satu apa ya? Bukan informasi, tapi satu pengalaman yang bahwa kita sebagai musisi ini kita tidak bisa memilih-milih kita pengen di label mana, karena yang artinya semua label itu juga berpotensi sebetulnya. Iya betul. Ya kan? Betul. Jadi label besar secara label besar Musika itu gitu. Jadi jangan melihat ada beberapa talent dari label tersebut itu yang naik terus akhirnya kita pengen ke label itu. Nggak gitu juga, karena ada label dikit itu ada beberapa, tapi kan mereka pun meriliskan band-bandnya bagus juga kan, Iya, yang betul. menjadi band raksasa Indonesia Betul, juga gitu. Jadi kalau karya ya
yang pasti mah kita berkarya aja Kang ya. Betul. Jadi jangan Betul, Kang. wah kalau label itu mah pengennya lagunya Melayu nih. Misal kalau enggak, oh kita bikin rock yuk biar labelnya kita masuk ke label yang mana. Nah, enggak gitu juga. Jadi maksudnya jangan membohongi diri sendiri mungkin gitu ya Kang ya. Betul. Dan itu sebenarnya pilihan Kang Diki. Iya. Kalau misalkan bisa dibicarakan gitu ya. Kan pilihan musisi itu adalah kita berkompromi dengan industri luas dan kita misalkan ada kontrak sama label, kita juga harus berkompromi sama si labelnya. Betul. Dan kebetulan yang saya pilih bareng sama teman-teman di Dekat pada saat itu adalah memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama. Ya. Di luar itu ada konflik atau tidak ya. Betul, betul. Di luar itu ada aturan main yang tidak sesuai sama band, di luar itu semua. Ya. Cuman pada saat itu emang kami sebagai Dekat dan sebagai band dan manajemen memutuskan untuk tidak gitu. Untuk tidak Memilih untuk itu. Ya. Tapi tidak, maksudnya banyak juga band yang emang benar-benar oke, saya nyaman di label dan saya berkompromi juga dengan si labelnya Ya. dan menjalankan si industrinya dengan baik. Ada juga yang seperti itu. Ya banyak lah ya, Iya. banyaknya yang memang seperti itu. Iya. Jadi buat kawan kreasi nih, satu lagi nasihat dari Kang Yana mungkin. Jangan Jadi nasihat. jangan enggak, soalnya tadi saya udah ngobrol dulu sebelum kamera. Jadi sebetulnya memang untuk para kalian nih, untuk musisi-musisi, ya maksudnya adik-adik kita kan banyak nih Kang, Iya, iya, iya. yang sekarang lagi menjalankan band nih, lagi bermusik nih. Iya. Memang kondisi label saat ini kan lagi menurun, ya kan? Iya. Karena nggak ada yang bisa mereka jual, yang artinya yang dulu-dulu kita pernah punya fisiknya nih, ya kan? Iya. Nah kalau sekarang kan apa yang mau kita jual nih? Mungkin bahasa lebih tepatnya ini Kang Diki ya, bukan lagi bukan down sebenarnya kalau misalkan di telaah mah, tapi kan ini ada pergeseran sisi bisnis nih. Ya, Secara industri juga bergeser dari yang kita juga tidak paham tentang digital, sekarang malah itu yang jadi nomor satu Betul. secara bisnis. betul. Ya mungkin di eranya tahun 2000, dari tahun berapa ya berarti? Tahun 2019 19 sudah mulai bergeser si bentuk bisnisnya. Iya, mungkin. iya. Dan di tahun 2022 ini emang lagi transisi ke arah sana. Jadi ya Betul. mudah-mudahan sih, saya pribadi lah, tidak mewakili musisi yang lain. Saya pribadi, saya menjadi musisi yang bisa berkompromi dengan pergeseran industri yang sedang terjadi Dengan ini. kondisi yang sekarang Iya. ini. Iya. Ya jadi tidak banyak juga yang musisi-musisi konvensional itu yang pada akhirnya harus melek digital kan. Iya, betul. Karena kondisinya sekarang sudah digitalisasi ya. Betul. Segala sesuatunya membutuhkan audio dan visual. Betul. Untuk ya pemain-pemain juga butuh kan. Jadi misalnya ini lagunya ini tuh bandnya yang mana sih gitu kan, tetap aja visualnya memang butuh gitu. Iya. Cuman mungkin sekarang lebih ke arahnya lebih ke ya digital ya. Digital, Makanya ya, sekarang digital platform itu banyak sekali orang-orang perusahaan-perusahaan agregator baru. Nah itu nanti masalah agregator akan saya bahas sedikit nanti Kang. Mungkin kalau kita kan sudah ngobrol, bahkan Kang Yana sudah terdaftar. Terdaftar. Untuk teman-teman yang belum, nanti ada sedikit ulasan lah, ada sedikit informasi masalah untuk kalian-kalian yang pernah mempublish lagu-lagunya. Iya, betul. Nah, Kang, ini Kang Yana Head, mulai ada headnya itu dari kapan dan karena apa itu? Ini mah gara-gara Yoga Nine Ball ini mah pakai head teh. Yoga Nine Ball, kamu belum memberikan tanggal ya ke saya. Jadi- Kapan mau ngobrol? Jadi ya nanti orang yang termasuk tidak menyukai medsos. Jadi orang-orang udah punya Instagram ya nanti belum punya. Sampai Yoga teh, karena Yoga udah sahabat Yana gitu, udah gedulur lah ke Yoga mah. Kita temu bareng, nah akhirnya dia teh gemes ngelihat Yana yang ya CS-an bilangnya gitu lah, CS-an, CSGA gitu. CS-an bikin Instagram lah. Yang naon tuh Instagram gitu udah. Konvensional teh lah kurangnya. 80-an teh kayak 80-an. jangan naon medsos gitu. Akhirnya tuh dibikinin nama Yoga si Instagramnya nanti. Dibikin nama Yoga, terus nanya, ya ini si Instagramnya mau pakai Yana Marvel apa enggak? Orang mau Marvel gitu. Marvel tuh udah keluarga, nggak mau terekspos dengan si Marvel. Naon atuh jadi Yana naon. Nah kebetulan pas ditanya sama Yoga namanya apa teh, Yana di bulan itu teh lagi dengerin Radiohead, hampir tiap hari dengerin Radiohead. Yana apa tuh selain Marvel ya Radiohead.
Ya Yana Head aja lah gitu. Simpel itu sebenarnya. Oh, gitu. Kenapa nggak Yana Jam ya? Kenapa nggak Yana Yana Jam? Yana Feder bisa. Yana Feder gitu ya. Ada beberapa sih yang memang, nah itu siapa ini, pertanyaan dari siapa ini ya, harusnya ditulis nih, hey orang-orang tim kreatif, harusnya ini kalau ada ini pertanyaannya dari siapa, apa maksud dari Yana Head, nah itulah jawaban dari Kang Yana langsung nih, karena kemarin saya kan tidak mau sok tahu teh hanya, nah di head apakah kan Jang Head atau Gitu sih, simpel itu sih. Ya pertama itu karena Yana orangnya tidak medsos banget dan mungkin pada situ mah cenderung yang tidak menerima harus main medsosan deh lah. Ya salah satunya gitulah. Ya nanti orang yang tidak mau podcastan. Jadi sekarang nih kawan kreasi setuju Tapi kan nggak ini nih? mah pura-pura Iya, podcast. Iya, setuju nggak kalau si Kang Yana nanti pakai handphone misalnya dia kayak gini. Hai guys, saya lagi di. Iya. Enggak ya. Saya pernah melakukan itu. Nah kan, Saya pernah melakukan Nah. itu kan Diki. Jadi pas rilis di label kita Yana sebagai solois promo radio daerah Priangan lah, jadi kayak dari Garut, Tasik, Ciamis, Banjaran segala macam. Dituntut buat si tim nanti. Ya kalau misalnya bisa di tiap radio Yana seperti itu. Oke lah saya coba. Halo, apa kabar? Saya Yana Head, saya sedang ada di radio Los Cihapit. Gue bakal interview. Udah beres sih video teh. Pas saya posting, Roream. tapi geus aya akun namanya. Udah. Ada. Tapi pertanyaannya, ya nanti kan Instagram followersnya teh ada 17.000 berapa lah? Nah, naonan marahan nih mau follow urang. 17.000 loh. Urang kan 1.600. Ya. Enggak, masih itu saking ku ngefansnya mereka. bukan. Kan? Ya nama bukan ke arah situ. Ah. Cuman jadi gini, ada masa transisi tuh yang kayak gini. Si EO teh kadang mau ngundang si artis, si talentnya teh dilihat dari followers, bukan berapa bagus si artis tersebut bernyanyi atau bermain band. Si ini bagus, followers Instagramnya bisa bara, itu teh sakit hati bisa gitu. Jadi selalu itu yang jadi tolak ukur si industri yang sekarang tuh buat per-eventan. Oh si dia mah nggak bagus misalkan bernyanyinya, tapi followersnya ribuan sampai jutaan dia mah. Dia yang diundang gitu. Kan kita teh yang sebagai seniman teh berasa edannya bisa diukur dari situ. Sekarang ya nanya sama Kang Diki, ukuran sombong seseorang dari apa? Macam-macam atuh. Satu aja. Dari omongan. Oke, di sini ada teman-teman. So, Kang, Dari pamer. ukuran sombong Ukuran sombong pamer. dari omongan, dari Pamer. sekarang mah bukan itu ukuran sombong teh. Apa tuh? Enggak nge-fallback. Anjing bener deh. Bener Ya, kawan ada kreasi. Kalau kamu Asli, tidak ya. nge-fallback saya berarti kamu sombong. Ya. Ya nanti Lu sombong nih itu di fallback gitu ya. sering bisa terus datang ke sebuah acara gitu kan. Kang Yana, ayeuna mah sombong Kang Yana teh. Ini Pak Pangi juga jeung jelema aja can pernah. Kang punten Kang, sombong gimana Mas? Oh iya, saya tuh nge-follow Instagram sudah mau di fallback. Oke, jadi sekarang buat teman-teman kreasi, ukuran kesombongan adalah diukur dari fallback atau tidak. Anjing DF ya. DF. Iya, Sempit. Gitu nih kalian nih anak-anak milenial kan nggak boleh gitu tau. tapi ya mungkin itu karena Yana juga lahir di generasi 90-an, besarnya di era itu yang emang beneran tidak. Jadi kadang ada sedikit penolakan, tapi bukan berarti kita sebagai musisi tidak mau berkompromi dengan keadaan. Toh Yana juga melakukan itu sekarang tuh. Hanya buat bisa beradaptasi aja dengan keadaan. Iya. Nah, berarti kan kalau melihat kesombongan ukur dari situ, berarti kalian-kalian yang merasa diri kalian YouTuber itu sombong. Karena apa? Saya juga dibilangin gitu, kalau ini sombong kayak enak jadi YouTuber mah gitu. Ya, Bisa. sombong. Nah, jangan gitu. Nah, hitungannya seperti itu. Jadi ada masa yaitu Ya. pergantian tradisi. Iya. Nah, ini yang saya tidak tahu, tapi netizen tahu nih. Ciri khas Yana Head dulu bergaya memakai kaos dalam. Iya benar. Ya, kan Batu tahu atau saya aja nggak tahu kok. Iya.
Berarti ini adalah salah satu penggemar dari awalnya Kang Yana muncul itu seperti apa? Mungkin ini kan dulu gara-gara apa? Maksudnya betul pakai kaos dalam doang atau gimana? Si The Cat pada saat itu teh rilis di era FC lagi naik kan. FC itu kan karir itu ya, rambut lurus dicatok, terus pakai kaos sangsang. Akhirnya karena si industrinya sedang ada di sana, ya udahlah kita nge-grab pasaran itu. Ya itu marake kaos dalam. Yana doang, yang lain mah enggak. Di dekat pada saat itu. Di dekat tahun 2003. 2004 2004 itu pas rame-ramenya ya. Iya. Soalnya waktu itu saya sempat membuat band Pulang Kreasi di tahun 2004 itu pengen lagi membuat band nih. Tapi rada minder gitu karena melihat ada band namanya The Cat. Karena saya kalau orang jadi gentongnya band Jangan gua, ke sana atuh arahnya. band gue jadi enggak ya karena itu mah kerasep gitu. Saya sempat gitu. Amin ya Allah. Amin. Jadi ada beberapa teman saya yang di band itu juga Kang geus tong ningali kasepna lah cenah gitu ayo ngomong kayak gitu. Aduh. Makanya sampai saat ini kawan kreasi ini kalau misalnya kalian pengen tahu kalau saya nge-WA dia, halo, assalamualaikum, lagi apa vokalis ganteng, saya masih selalu begitu. Kemarin terakhir juga seperti itu. Makanya kalau misalnya tiap Kang Diki ada nge-WhatsApp, pasti diaminin namanya. Amin ya Allah. Semoga bener. Amin. Sok tanya Pak Bayu, ya Pak Bayu. Ya jujur ya ini mah curahan hati Pak Bayu lah gitu. Bosan jenak sih nama si Bapak Bayu. Oh, Gitu kali. jadi pakai kaos dalam itu karena memang terinspirasi dan pada saat itu memang lagi zaman-zamannya boys band anu memakai baju juga gitu. Iya, RC kayak gitu. Terus mungkin pada saat itu juga secara industri terus kayak si labelnya terus manajemennya juga Siana awakna alus keneh pada saat itu. Mungkin kalau misalnya posisi badannya yang sekarang mungkin mau adik kaos sang-sangan oke. Tapi halus kayaknya dah. Gembior. Halus kayaknya. Ari suka Pearl Jam dari kapan kan? Memang pertama dengerin musik itu Pearl Jam gitu. Yang pada akhirnya neplak we. Jadi kan kecek Budi Cilok mah. Saya lahir di Muhammad Toha yang di lingkungannya OI gitu. Budi Cilok teh. Jadi lamun misalnya orang enak nyanyian, unggal poe orang ngadenge ke Roma Irama jeung Iwan Fals, jadinya juga Iwan Fals gitu lah. Oh, Katanya seperti iya. itu. Nah, ayeuna yang orang bilang si Kang Yana suaranya kayak si Eddie Vedder pisan gitu. Ya. Jadi misal don't call me Dodo ya. Kayak kan sarua pisan cenah gitu. Nah, memang sukanya dari awal suka musiknya ke Pearl Jam atau gimana? Ya nama malah kalau misalnya ngomongin kecil, besar, dan tumbuh besar gitu ya waktu kecil teh Queen malah Kang Diki. Jadi dulu mah Kang Diki tahu ada band namanya AS Band lah. AS Band spesialis lagu Queen gitu. Malah ya nama band pertama yang Yana bikin Yana main bass, bawain Queen semua. Sebelum jadi vokalisnya bassis lah. Bisa kan ya tapi? Enggak. Nah, terus Iya itu. Nah, si era Pearl Jam tahun 91 dan kebetulan juga ya nanti termasuk generasi yang si MTV gampang banget masuk ke Indonesia. Ada chart-chartnya lah. Terus lihat si Pearl Jam. Jadi namanya kan menarik ya Pearl Jam. Terus pas lihat judulnya Jeremy. Jeremy sebenarnya nyeritain apa sih? Akhirnya coba cari tahu sudut pandang Eddie Vedder tuh nulis Jeremy dari apa. Ternyata hanya dari ada satu koran di situ mengupas tentang anak kecil yang bergolong Jeremy Spoken dia katanya ditulis lah. Seru nih sudut pandang si vokalis ini tuh cara menulis lagunya. Nah akhirnya ya beli si album Pen, ya dengerin semuanya dan ternyata emang lirik-liriknya yang ditulis sama Eddie Vedder khususnya ya luar biasa. Akhirnya lebih tertarik ke situ. Ya kalau orang-orang tuh seperti itu ya, mau bikin karya itu memang bener-bener jerong pisan ya. Beda jeung enak orang nuker apa kan sekarang lagi bikin no play. No play. Nah, naon sih no play ya? Tapi ya waktu jam jadi, terbang. Gak ada waktu saya kadang-kadang ya. Gak ada. Gitu. Oh, jadi akhirnya suka lah ya gitu ya. Suka Pearl Jam itu karena ya lirik-lirik dari si itu maksudnya jeruk pisan lah gitu ya. Dari sudut pandang seorang Eddie Vedder pada saat itu ya.
sebenarnya kayak Kurt Cobain juga yang ikutin, si Nirvana juga diikutin. Cuman kalau misalnya ke Pearl Jam tuh ya Eddie Vedder tuh cenderung lebih sehat dibanding Kurt Cobain secara kehidupannya. Terus dia juga lebih peka tentang si kesosialannya. Nah, lagu Pearl Jam pertama cenah nih. Lagu Pearl Jam pertama yang membuat Jana Head tertarik dengan band tersebut yaitu tadi Jeremy. Jawabannya Jeremy karena dia menceritakan ya Jeremy berbicara, Jeremy say, Jeremy spoken. Beginilah ceritanya gitu ya, itu anak kecil ya, jadi Home drawing pictures of the mountain top gitu lah. Nah, Ibu Jo langsung bagaimana nasib Marvel sekarang kayak ntar dulu berarti. Bagaimana nasib Marvel sekarang? Dari The Cat 2004 transisi ke Marvel itu setelah memutuskan keluar dari label. Iya. Akhirnya ke label lain dengan memakai nama lain atau gimana? Terbentuknya Marvels nih. Kami sepakat untuk mengganti nama. Setelah keluar dari musika, keluar dari musika, kita rembuh, kita sepakat untuk mengganti nama dengan personil yang sama, dengan manajemen yang sama. Alasannya kan karena si label tersebut masih punya hak untuk menjual si album The Cat. Album The Cat. Album The Cat. Masih punya hak seperti itu lah. Jadi daripada nanti ribet ya, sebenarnya daripada udahlah kita mengambil gampangnya, kita sepakat untuk ganti nama. Dan kebetulan pas ganti nama kita juga ketemu sama, pada saat itu tuh Fujifilm kita bikin label kan, Fujifilm namanya M-Music. Jadi kita ketika tahu kita sudah tidak di musika, akhirnya si Fujifilm juga balik dari merenan. Iya bandnya di foto teh alalus meureun ya. Akhirnya kita bukan resep teh nya mungkin ya. Teuing karunya. karunya Pak Bayu. Akhirnya kita dikontrak sama Fujifilm pada saat itu dan dibikin label. Produsernya Yovie Widianto. Satu album dan itu pun tidak dijual di mana-mana si CD-nya karena langsung dihak oleh si Fujifilm. Sistem jualannya teh kayak ayam lah gitu, beli ayam dapat CD. Ya. Nah itu teh setelah ada itu barulah yuk kita ganti nama atau ganti nama dulu baru ada kesempatan datang gitu. Ada kesempatan dulu. Ada kesempatan datang. Biar nggak belit. Yuk kita ganti nama. Kalau nggak salah gitu ya. Di tahun berapa itu berarti? Tahun 2005? Enggak. 2007 gitu. Lupa tepatnya kan. Ya sekitar itulah 2006-2007an kalau nggak salah ya. Lupa. Nah itu sih Marvels itu berarti rilis waktu tahun berapa? 2007 juga? 2007 rilis. Lupa. Aneh ya. Dia ini karena itu katanya kalau saya itu terlalu cuek katanya. Dia tadi bilang saya terlalu cuek. Mungkin ya karena kecuekan teh berarti hari-hari lah. Akhirnya Evan bohong. Anggap aja 2007. Iyalah bisa jadi ya. lah. Bisa si Icom nonton yang baru mulai nonton. Ya. Si Ana salah ngomongin sejarah. Com anggapnya 2007 nya Com ya. Anggapnya 2007. Itu berapa lama sih Marvels itu? Sampai sekarang berarti sekarang? Marvels sampai sekarang. Cuman eksisnya sampai berapa lama tuh? Itu juga sama sampai tur-tur. Iya. Di M-Music itu, Bang? Enggak, M-Music kita mau punya film juga tur. Terus yang Si Lagi Bohong tahun 2008 atau 2009. Nah, akhirnya dari situ kita kontrak sama label baru karena si Fujifilmnya juga beres. Akhirnya kita ditarik sama SNM Suara Mega Mandiri sama Bu Nana sama Pak Didi pada saat label di Jakarta juga ditarik. Nah bikinlah itu yang si Marvels Lagi Bohong, Kisah Aku. Nah bikin itu. Rezekinya di situlah 2009. Iya, karena dibanding The Cat sih sebetulnya lebih ini si Marvels ya. Iya enggak? Bisa seperti itu. Orang lebih tahu kalian itu di Marvels itu dibanding The Cat gitu kan? Enggak juga sih tapi. Enggak. Karena keburu ini aja, karena kita keburu untuk mengangkat si nama The Cat pada saat itu.
Dan deketnya lagi bagus-bagusnya pada saat itu. Ya lagi alhamdulillah lah gitu. Iya. Lagi Iya, enak. rame, cuman mungkin karena keburu kepotong yang akhirnya kalian mengganti nama jadi Marvels. Iya. Jadi kita tahunya bahwa kalian ini adalah Marvels. Iya. Gitu ya. Tapi banyak fans-fansnya The Cat pun yang pada akhirnya harus ngikutin apapun namanya. Yang penting orang-orangnya ini nih, gitu kan? Akhirnya itu, akhirnya seperti itu. Ya ini termasuk pertanyaan-pertanyaan pakai kaos dalam segala macam itu kan itu pas zamannya Deket The ya. Cat kan? Fansnya. Sekarang juga masih pengen kalau manggung kayak gitu kan Diki. Ya. Cuman kan sekarang kalau misalnya pakai nggak enak ya dilihatnya ya. Karena di sini ada ngomong ini, video klip The Cat sebelum menjadi Marvels nih berjudul Kau di Mana sangat ikonik. Ya, Berarti di video itu dipakai kaos eta. udah manggung pun seperti itu. Iya. Kenapa Jadi- mereka mungkin menganggap sebagai ikonik itu karena memang pada saat itu memang kerame ya. Lagi rame dan ada beberapa teman-teman dari ini juga ada yang bilang jadi kalau misalnya di pasar kaget nih, jualan kaos buntung teh ditulisan kaos deket. Padahal jualan kaos sangkar. Oh gitu. Jadi jika iya Di meureun. Jawa kejadian, di Bandung juga kejadian. Jika kupluk meureun, kupluk Krisyanto gitu. Jamrut. Nah, gitulah, Ya. kurang lebihnya kayak Iya. Ya itu yang makanya mungkin ikonik itu mungkin itu. Nah, Ya. ini ada tulisan Marvel sempat merilis hit single Si Keras Hati dalam rangka ajang Piala Dunia 2010 Oh di iya. Afrika Selatan. Ya. Ajang Euro ya. Australia, Swiss dan Piala Dunia. Ya. Itu korelasinya naon eta? Dengan membuat itu dengan momen itu. Butuh gigsnya aja sebenarnya mah itu. Dan sisi bisnisnya mah sekali lagi ya kurang tahu. Jadi yang kita ada kerjasama itu bikin itu. Jadi Detailnya. dari gimmicknya lah mungkin ya. Mungkin dari gimmicknya malah yang kita pernah rilis mah lagu yang berbahasa Inggris yang di Australia itu Political Apology itu pernah rilis. Ngopi dong. Ngopi dulu. Ya. Pokoknya setengah lagi ya. Kayaknya pengen ketemu ya anak. Iya, Main band oke teman saya. secara Oh, gitu. Bukti. Terima kasih Bukti banyak. ya, Terima bukti kasih ya. banyak. Jadi kamu jangan menanya-nanya siapa saya karena di luar sana kamu adalah seseorang. Seseorang. Seseorang idola. Amin ya Allah. Iya tuh. Saya tidak merasa gitu, masalahnya Pak. Jadi yang sombong siapa ini? Jadi yang sombong siapa? Jadi yang sombong siapa? Itu. Oke. Nah, selain bermusik, Yanahead juga aktif berolahraga sepak bola. Jadi kawan kreasi, buat kalian nih, saya kemarin pernah, saya punya band ceritanya. Dan saya ditawari untuk, kamu punya lagu nggak untuk salah satu klub sepak bola Indonesia? Karena kita di Bandung, berarti Persib. Persib lagi membutuhkan lagu. Sempat waktu itu saya sama Play. Oh, baik, terima kasih banyak. Waktu itu saya sempat sama Play mencoba untuk membuat lagu untuk Persib. Ya, Tapi pada saat itu kalau nggak salah lagunya dari Pas Band yang masuk. oh, Dari Pas Band yang masuk. di audisi maksudnya gimana? Mungkin ya, nggak tahu ya. Cuman kita apa namanya stok lah, stok lagu. Iya, iya, iya. Stok lagu. Nah, Kang Yana ini yang saya tahu kemarin dia aktif mungkin bersepak bola betul. Cuman saya kan Kang Yana ini kan sebagai bobotoh. Iya kan. Ya, Jadi di mana ada Persib main, kalau mau di Bandung pasti hadir aja ada di stadion Kang Yana ini. iya. Nah, sehebat apa sih Kang Yana ini mengidolakan si Persib ini?